Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. Para hadirin dan hadirat sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa selalu kita haturkan kepada nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya hingga hari kiamat kelak. Para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali melanjutkan pembacaan kitab Fikih Muyassar yang berbicara tentang fikih ibadah, yang mana seorang hamba diwajibkan untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kewajibannya sebagai seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis sebutkan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwa ilmu yang dimaksud, ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu yang dibutuhkan untuk menegakkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satunya adalah apa yang saat ini kita akan pelajari berkaitan dengan masalah taharah, sampai nantinya perkara salat, puasa dan seterusnya. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, pada kesempatan yang mulai ini ulun mendapatkan giliran untuk membaca bagian yang ketiga masih pada bab taharah, yaitu tentang mandi yang sunnah. Pada pertemuan sebelumnya yang sudah disampaikan oleh para asatidzah yang lain telah dijelaskan tentang mandi wajib. Adapun mandi-mandi sunnah yang dianjurkan maka sebagaimana berikut, bisa dibuka di halaman 48 ya. Yang pertama, mandi yang dimaksud dengan mandi sunnah di sini adalah mandi sebagaimana mandi junub. Hanya saja tidak dihukumi wajib, tapi sesuatu yang dianjurkan dan tentunya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun tata caranya maka sama dengan mandi wajib, sebagaimana yang mungkin sudah dipelajari sebelumnya. Nah, dengan tata cara yang sama, akan tapi di saat kita melakukannya pada waktu-waktu yang akan kita sebutkan nantinya, maka ini akan mendatangkan pahala. Meski dia sunnah, tapi dia merupakan amal yang dianjurkan dan insya Allah ta'ala akan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, mandi pada setiap selesai bersenggama. Maksudnya adalah
Kemungkinan ada sebagian pasangan suami dan istri yang dalam satu hari atau dalam satu waktu mereka melakukan senggama tidak hanya sekali. Mungkin punya tenaga lebih kali ya. Yang suami minum sesuatu, yang istri minum sesuatu yang membuat mereka punya energi dan tenaga yang berlebih. Sehingga tidak cukup hanya satu kali berhubungan badan. Tapi ingin berhubungan badan 2 kali, 3 kali, 5 kali, dan seterusnya sesuai dengan kemampuan. Nah, pada dasarnya bisa saja mereka mandi wajibnya diakhirkan. Mandi wajibnya diakhirkan. Karena masih dalam masa berhubungan badan. Selesai 1 kali, lanjut lagi, selesai, lanjut lagi, dan seterusnya. Tapi termasuk sunnah, yang mungkin sunnah seperti ini jarang diketahui. Karena mungkin sedikit sekali yang mengamalkan. Yaitu mandi setiap kali selesai bersenggama. Misalkan suami istri target malam ini kita bersenggama 5 kali. Maka setiap kali selesai bersenggama, jeda di antara senggama berikutnya, mereka mandi wajib. Kalau bersenggamanya tengah malam, ya tengah malam. Garing lah Ustaz kena, tergantung. Mandinya pakai air es atau air hangat. Tapi sunnahnya memang seperti itu. Ya, sunnahnya memang seperti itu. Berdasarkan hadis Abu Rafi' bahwa Nabi Muhammad SAW pernah suatu malam mandi di rumah salah seorang istri beliau dan di rumah istri beliau yang lainnya. Abu Rafi' berkata, "Faqultu ya Rasulullah, ala taj'aluhu wahidan?" Qala hadza azka wa atyab wa athhar. Kata beliau ketika ditanya, kenapa enggak dijadikan 1 kali saja? Kan masih dalam masa bersenggama. Maksudnya masih berkeinginan untuk bersenggama. Ya, meskipun Nabi SAW bersenggama 1 istri, kemudian istri yang lainnya, karena beliau memiliki beberapa istri. Kalau istrinya 1 ya 1 saja. Nah, ketika beliau ditanya, kenapa enggak engkau jadikan 1? Giliran istri pertama, istri kedua, istri ketiga. Nanti saja pada saat selesai seluruhnya sudah mendapatkan gilirannya masing-masing, barulah beliau mandi. Kata Nabi Muhammad SAW, "Hadza azka wa atyab wa athhar." Maka beliau mengatakan mandi 2 kali, ketika memang malam itu bersenggamanya 2 kali, ini lebih bersih, lebih baik, dan lebih suci. Ya, ini lebih baik, lebih bersih, dan lebih suci. Nah, ini para hadirin dan hadirat sekalian, sunnah mandi ya wajib. Ya, mungkin bahasanya mandi wajib itu agar kita faham tata caranya tidak sama dengan mandi biasa. Tapi tata caranya tertentu. Ada rukun yang perlu dipenuhi. Tata cara yang perlu dilakukan. Hanya saja secara hukum pelaksanaannya tidaklah wajib. Tidak menjadi syarat sah seseorang untuk bisa sholat dan seterusnya, tidak. Tapi ini sunnah untuk dilaksanakan. Baik para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita ambil sebuah pelajaran penting. Bahwa Islam sangat menekankan kebersihan dan kesucian. Islam sangat menekankan kebersihan dan kesucian. Dan hal itu terdapat dalam perkataan Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini, "Hadza azka wa atyab wa athhar." Kata Nabi Muhammad SAW, ini lebih suci, lebih baik, dan lebih bersih. Ya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan kebersihan dan kesucian. Di saat ia ingin menggauli istrinya untuk yang kedua kalinya, hendaklah dia dalam keadaan yang maksimal, bersih. Ya. Kemungkinan setelah bersegama di kali pertama akan mengeluarkan aroma yang kurang sedap. Sehingga hal itu mungkin akan menurunkan hasrat ketika ingin bersenggama untuk yang kedua. Maka Islam menganjurkan agar setiap kali hendak bersenggama, hendaklah selalu dalam keadaan yang maksimal. Bersih, wangi. Ya, apalagi ketika memang itu adalah senggama yang untuk pertama kali. Suami pulang kerja, tahan dulu, mandi dulu, bersih-bersih dulu, menggunakan minyak wangi, ya, menggunakan
deodoran untuk menghilangkan bau ketiak, dan seterusnya, agar kita bisa memberikan yang terbaik bagi pasangan hidup kita. Maka hadis ini memberikan pelajaran bahwa Islam sangat menekankan kebersihan dan kesucian. Kenapa? Nah, salah satu hikmah di balik itu, karena kebersihan ini akan berdampak kepada kualitas ibadah. Sehingga pada saat kalau berbicara tentang berhubungan badan, dan berhubungan badan itu adalah ibadah. Wa fi buti ahadikum shadaqah, kata Nabi Muhammad SAW. Di saat kalian berhubungan badan itu bernilai sedekah. Jadi semakin sering maka semakin banyak pahala sedekahnya. Betul, Pak? Betul ya? Nah, ketika seorang hamba dalam keadaan bersih, maka ini akan sangat berdampak kepada kualitas ibadahnya. Istri terpuaskan, suami terpuaskan, maka keharmonisan rumah tangga akan semakin baik, akan semakin kuat. Tapi mohon maaf jika sekiranya aroma badan tidak sedap, suami pulang kerja nggak mandi dulu, langsung saja, begitu pula sang istri sudah tahu dari dapur habis goreng terasi, ikan kering dan lain sebagainya, ya, nggak mandi dulu ketika ingin menyambut suami, melayani suami, maka ini tentunya akan mengurangi kualitas ibadah dalam hal ini. Dan itu bisa menjadi penyebab sampai ke taraf yang sangat tidak diinginkan terjadi. Apa itu? Perceraian. Kenapa pian hendak bercerai? Laki ulun bau. Bisa saja. Bini ulun bau. Gak pernah memperhatikan penampilan, gak pernah memperhatikan kebersihan. Yang ini terjadi. Makanya kebersihan itu berdampak kepada kualitas ibadah. Dan juga kepada ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, berzikir, dan lain sebagainya. Kalau kita dalam keadaan maksimal, bersih, wangi, makanya laki-laki dianjurkan sekali punya minyak wangi. Ya, laki-laki terutama hendak ke masjid. Kalau perempuan tentunya untuk di rumah saja. Kalau laki-laki, gunakanlah minyak wangi. Sehingga orang yang berada di sebelahnya pun merasakan kenyamanan, ya, pada saat beribadah, pada saat sholat berjamaah. Nah, ini para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Kemudian di antara faedah lain yang kita ambil dari hadis ini adalah, ini adalah contoh dan teladan Nabi bagaimana sebagai kepala keluarga tetap beradab saat berada di rumah tangga, berada di rumah kita. Kadang kita hanya berpenampilan seadanya pada saat kita berada di rumah. Tidak memperhatikan kebersihan, tidak memperhatikan penampilan. Ini justru kebalik. Dan terkadang dari hal-hal kecil seperti inilah seringkali terjadi cekcok, permasalahan, dan akhirnya terjadi perceraian. Ya, maka kita belajar dari Nabi Muhammad SAW agar senantiasa berpenampilan yang baik dan maksimal dalam rumah kita, karena ini bagian daripada adab rumah tangga, adab dalam rumah tangga. Baik, ini para hadirin dan hadirat sekalian. Kemudian yang berikutnya, di antara mandi yang sunnah adalah mandi hari Jumat. Ya, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, idza jaa ahadukumul jum'ah falyaghtasil, bila salah seorang dari kalian mendatangi salat Jumat maka hendaklah dia mandi. Memang kita dapati dalam lafaz hadis ini berupa perintah, tapi terdapat sharif atau dalil lain yang memalingkan dari perintah tersebut, sehingga berubahlah hukumnya dari perintah menjadi anjuran. Nah, termasuk di antara yang dianjurkan adalah mandi hari Jumat. Mandinya bagaimana? Persis tata caranya sebagaimana mandi wajib. Ya, hanya saja tidak dihukumi sebagai amal ibadah yang wajib, tapi sunnah, ya, tapi sunnah. Nah, mandi ini adalah mandi sunnah yang paling ditekankan. Kata penulis, mandi ini adalah mandi sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Kemudian para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah, salah satu hikmah yang tersirat yang bisa kita ambil dari pembahasan kali ini, kita dianjurkan untuk mandi sunnah sebelum sholat Jumat. Di antara hikmah yang bisa kita dapat adalah Islam itu menjaga hak-hak sesama jamaah.
Ya, Islam menjaga hak-hak sama jamaah. Seperti diantaranya kenyamanan dalam beribadah. Makanya hendaklah kita sebelum pergi ke masjid, ya, dalam keadaan bersih, wangi, dan juga terdapat dalam dalil-dalil yang lainnya dilarang untuk makan makanan yang berbau dan beraroma tidak sedap. Makan bawang jangan. Yang punya kebiasaan makan bawang merah mentah lagi, ya jangan ke masjid dulu, sikat gigi dulu. Berarti petai aman saja karena nggak ada dalilnya. Memang nggak ada dalilnya, tapi juga memiliki hukum yang sama. Bau petai, makan durian. Pian pernah lah, sholat di Japian ada orang yang makan durian, kemudian bersendawa. Itu lebih wangi daripada minyak. Enggak ya, baunya nggak sedap sekali. Ya. Iya. Iya. Maka dari hadis ini kita mendapati satu pelajaran yang tersirat. Islam memperhatikan hak sesama jamaah. Maka kita mandi dulu. Di satu sisi itu adalah ibadah untuk kita. Di sisi lain kita juga menunaikan hak-hak yang lainnya. Dalam keadaan bersih, wangi, sikat gigi, ya, agar tidak mengeluarkan aroma-aroma yang tidak sedap. Jadi ada pengalaman pribadi pada saat kami kuliah. Itu ada mahasiswa dari daerah kami sebut IPB, karena tidak tahu persis dari mana dia berasal. IPB itu India, Pakistan, Bangladesh. Karena wajahnya kan mirip-mirip, jadi nggak tahu ini dari daerah mana. Nah mereka itu terbiasa makan bawang merah tapi yang besar, bukan bawang bombay, dia bawang merah tapi yang besar. Itu dijadikan cemilan oleh mereka. Bahkan pernah salah satu teman berkunjung ke kamar ya temannya yang dari daerah IPB, dihidangkanlah cemilan. Cemilan apa? Potongan bawang dan mayones. Dan memang ternyata itu memberikan aroma yang kurang sedap pada tubuh. Jadi kalau sudah satu lift, itu kurang mengenakkan. Tapi sebagian ada yang sadar. Sebagian ada sadar yang sudah berilmu, sudah paham. Mungkin biasanya itu awal-awal mereka baru datang, kebiasaan lama mereka terbawa. Tapi yang sudah paham, mereka betul-betul memperhatikan kebersihan dan aroma. Maka menggunakan minyak wangi, tidak sembarangan makan, kemudian pergi begitu saja tanpa membersihkannya terlebih dahulu. Nah, ini termasuk yang sangat mengganggu. Coba bayangkan, kita satu lift yang mungkin jaraknya masih ada beberapa sentimeter lah istilahnya. Ini kalau bersebelahan bagaimana? Di samping kita, sholat di samping kita. Pasti tidak sedap baunya. Bahkan ada lagi, ini karakter orang beda-beda ya. Ada lagi yang memang tidak mandi karena merasa di Saudi kan kering ya. Musim panas kering, musim dingin kering, apalagi musim dingin. Itu bisa nggak mandi sepekan, 2 pekan. Ya. Kalau kita karena kebiasaan mandi, 3 hari itu sudah nggak betah. Tapi memang begitulah para hadirin sekalian. Belum pernah pas awal-awal datang itu mandi 3 kali sehari. Langsung pecah-pecah kulit. Jadi memang nggak bisa mandi sering-sering. Tapi juga jangan kebablasan. Ya. Ya, jadi biasa sehari nggak mandi, ya besok baru mandi, atau 2 hari nggak mandi itu masih, dan luar biasanya memang badan nggak berbau. Cuma kalau sudah terlalu berlebihan, nah luar biasa aromanya. Jadi ada beberapa yang memang nggak mandi, aroma tubuh keluar dicampur dengan minyak 1000 bunga, minyak wangi 1000 bunga. Gimana aromanya? Dan itu sempat ditanyakan kepada Syekh di sana, bagaimana hukumnya ketika sholat di samping orang yang memiliki aroma yang tidak sedap? Dia berdosa jika memang itu dilakukan ya dengan sengaja. Kata beliau, boleh membatalkan sholat. Boleh membatalkan sholat. Bukan batal sholat kemudian wudhu lagi, enggak, batal sholat untuk pindah tempat. Karena itu kan sangat mengganggu kekhusyukan kita. Kita tidak akan bisa membaca zikir dengan baik. Nah ini faedah yang luar biasa yang bisa kita ambil dari hadis ini. Idza jaa ahadukumul jum'ah falyaghtasil. Dan tentunya ini tidak hanya sholat Jumat, tapi untuk yang lainnya juga. Mau sholat 5 waktu, hadir di majelis ilmu, apalagi misalkan ada tablik akbar kan duduknya enggak seperti ini, duduknya mepet-mepet. Dan itu kajiannya berapa lama? Bisa 2 jam. Nah, bayangkan. Termasuk juga di dalamnya bau kaki, pulang kerja, kaos kaki sudah sepekan nggak dicuci, pulang kerja karena semangat ikut daurah, masuk langsung lupa cuci kaki, pas si Din duduk di tengah-tengah. Nah, gimana kira-kira?
Meskipun yang mengisi ceramah adalah doktor-doktor yang luar biasa ilmunya, susah untuk khusyuk. Nah ini pelajaran penting sekali yang bisa kita ambil dari hadis ini. Tapi kemudian berikutnya, para hadirin hadirat sekalian, mandi sholat 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Maka ini juga termasuk yang dianjurkan dan sangat dianjurkan. Ya. Kemudian yang keempat, mandi ihram untuk umrah dan haji. Karena Nabi Muhammad SAW mandi saat hendak ihram. Ini bisa dilakukan pada saat masih berada di hotel atau pada saat sudah berada di tempat miqat. Yang biasanya kalau kita dari Madinah, entah turun Jeddah atau turun Madinah langsung, tapi kita startnya itu nanti dari Madinah, maka kita akan berhenti di miqatnya ahli Madinah, yaitu Dzul Hulaifah, atau yang dikenal dengan Bir Ali. Itu ada masjid yang dulunya ada lembah, dan pernah Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk sholat di sana. Sholli fi hadzal wadi. Sholatnya apa? Sesuai dengan waktunya. Kalau kebetulan waktunya sholat zuhur, ya sudah sholat zuhur. Tapi jika tidak, kita bisa sholat tahiyat masjid, sholat sunnah wudhu. Yang terpenting sholat di sana, seperti itu. Ya. Nah, termasuk yang disunahkan juga adalah mandi. Boleh juga mandi di sana. Tapi terkadang karena alasan teknis, kadang jamaah dianjurkan mandi di hotel dulu, agar di sana tinggal berwudu dan kemudian tinggal pergi. Nah masalahnya kalau yang turun di Jeddah bagaimana, Zat? Kalau turun di Jeddah itu miqatnya di mana? Di Yalamlam. Di mana posisi kita pada saat akan bermiqat? Di Yalamlam, masih di pesawat. Gak mungkin kita akan minta kepada pilot untuk, Pak sebentar berhenti dulu, kita mau niat ihram. Nah, berarti nggak mungkin kan ya? Adanya cuma di kartun-kartun misalnya. Jadi bagaimana? Pertama mungkin dia sudah niat mandi saja dari sebelum keberangkatan. Semoga Allah Ta'ala memberikan pahala atas itu. Kemudian nanti biasanya 30 menit sebelum mencapai batas miqat akan diberitahu. Silakan Bapak Ibu sekalian mempersiapkan diri. Ya, yang belum menggunakan kain ihramnya dengan maksimal maka silakan dipakai. Sudah, ketika sudah sampai titiknya langsung diberitahu. Tapi kan sekian detik Ustaz. Iya. Kapan kita mendengar langsung kita berniat ihram. Nah, seperti itu Pak Hadirin. Baik, kemudian yang kelima, mandi sehabis memandikan mayit. Mandi sehabis memandikan mayit, dan hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, man ghassala mayitan falyaghtasil. Barang siapa memandikan mayit maka hendaklah dia mandi. Mandi apa? Mandi wajib. Mandi wajib namanya. Mandi besar lah, atau lebih tepatnya mandi besar ya. Mandi besar. Mandi besar. Dan ini para hadirin dan hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah taala, kalau bisa kita ambil kesimpulan sebagai faidah dari apa yang sudah disampaikan, hal ini menunjukkan bahwasanya kebersihan itu adalah syiar Islamnya. Taharah selalu mendahului ibadah-ibadah besar. Yang menjadikan taharah atau bersih itu menjadi pondasi ibadah-ibadah yang agung. Dan Islam sangat memperhatikan kondisi kepribadian atau kondisi kebersihan seorang hamba. Kenapa? Karena erat kaitannya dengan kehidupan sosialnya. Erat kaitannya dengan kehidupan sosialnya. Seperti setelah bersenggama, mandi lagi. Dan itu disunahkan. Karena ini erat kaitannya dengan hubungan antara ia dengan istrinya atau dengan suaminya. Sunnah. Begitu pula pada saat ke masjid, dianjurkan untuk mandi. Karena berkaitan erat dengan hubungan sosialnya. Dengan jamaah-jamaah yang lainnya. Ya. Sehingga dari semua yang ada itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan kita saja, kita semua, bukan untuk membebani, tapi untuk meraih kesempurnaan dalam hidup. Ini yang harus kita tanamkan baik-baik. Wah Ustaz, habis bersenggama mandi, kalau ulun kawah 10 kali berarti 10 kali mandi gak Ustaz? Jangan lihat dari sisi beratnya, tapi lihat dari sisi hikmahnya di balik itu semuanya. Kalau memang nggak sanggup 10 kali, ya sudah jangan 10 kali. Ya. Ini para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Baik.
Nah, satu lagi, dalam Islam itu ibadah lahir dan batin itu berjalan seiring. Makanya ada beberapa dalil yang memerintahkan kita untuk menjaga kebersihan hati, di sisi lain kita juga diperintahkan untuk menjaga kebersihan lahir, dan tidak bisa ditinggalkan salah satunya. Bukan berarti ada beberapa dalil yang sangat menekankan ibadah hati, kebersihan hati, kebersihan hati, kebersihan hati. Kemudian kita akhirnya mengabaikan kebersihan lahiriah kita. Ketika ditanya, kenapa nggak bersih-bersih, kenapa nggak mau berpenampilan dengan baik dan rapi? Yang penting hatinya. Ini juga keliru. Karena Islam mengajarkan kita agar kebersihan lahir dan batin itu berjalan secara beriringan. Kita memperhatikan kebersihan badan dan begitu pula menjaga kebersihan batin. Jangan sampai juga ada hujah yang keliru. Jadi ada teman dari negara lain, ya, tidak perlu sebutkan namanya. Ya tadi, karena tidak mandi bisa sepekan. Sampai-sampai cukup dengan dekat dengannya saja sudah tahu ini nggak mandi lama. Kenapa? Mengeluarkan hawa panas. Hawa-hawa nggak mandi itu kan terasa kalau sudah sepekan. Pian coba aja. Sepekan, 2 pekan. Nggak nyaman. Ketika ditanya kenapa nggak mandi, apa jawabnya? Ini yang namanya rujulah. Rujulah itu artinya gentleman. Nggak nyambung. Jadi laki-laki itu terkesannya nggak mandi. Kan nggak keliru. Keliru. Ini malah hujah yang tidak tepat. Baik. Alhamdulillah dengan ini kita selesai dari poin yang ketiga tentang mandi yang sunnah. Jadi dari semua yang kita sampaikan tadi, kita ambil sebuah pelajaran penting bahwasanya Islam memperhatikan kebersihan. Bahkan kebersihan bagian daripada syiar Islam. Dari kebersihan inilah, ya, dijadikan sebagai pondasi dan dasar untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang besar. La tuqbalu salatun bi ghairi tahurin. Salat tidak akan sah, tidak akan diterima tanpa bersuci sebelumnya. Dia menjadi pondasi besar dalam sebuah ibadah. Dan tidak hanya itu, dari kebersihan ini menunjukkan Islam memperhatikan kehidupan sosial umatnya. Karena kebersihan ini memberikan pengaruh besar kepada kehidupan sosialnya. Dengan kebersihan yang terjaga, maka dia akan sangat mudah diterima di tengah masyarakat. Nah, satu lagi poin yang penting tadi, Islam memberikan atau mengajarkan kita bahwasannya ibadah lahir dan batin itu berjalan seiring, berbarengan. Tidak hanya memperhatikan yang lahir saja, batinnya tidak, atau kebalikannya, hanya memperhatikan yang batin saja, lahirnya tidak. Ada orang yang penampilannya bagus sekali, tapi hatinya kotor. Ini keliru. Kebalikannya, ada orang yang penampilannya, penampilan seperti itu, aroma tubuhnya seperti itu, tapi ketika ditanya, yang penting hatinya bersih. Ini juga keliru. Karena Islam memperhatikan keduanya. Harus berjalan searah seiringan. Innallaha jamil, yuhibbul jamal. Salah satu dalilnya, Allah Ta'ala itu indah dan menyukai keindahan. Maka tidak masalah menggunakan pakaian yang bagus, ya, beli parfum yang wangi sesuai dengan kesukaan kita, ya, atau parfum yang disenangi oleh keumuman orang yang ada di sekitar kita. Karena penikmat parfum itu bukan kita saja. Ini harus kita ingat. Kalau mau beli parfum, kita jangan egois. Yang penting lu suka, ya. Tapi untuk orang di sekitarnya, aduh, kadang tuh nusuk dari hidung keluar telinga baunya gitu. Saking baunya gitu. Ada sebagian itu, aduh. Tapi Sidin enjoy aja, ya Sidin yang suka. Maka ini harus kita ingat bahwa ketika nih kita laki-laki mau beli parfum, tidak hanya yang kita senangi, tapi kita kira-kira ini juga akan disenangi oleh orang lain. Apalagi dengan PD-nya membari orang lain. Nah, ayo anak Ahmed. Nggak ada yang suka gitu. Dan nggak harus mahal. Banyak yang murah tapi tetap berkualitas. Itu sunnah. Dan kata Nabi Muhammad SAW, aku itu dijadikan cinta kepada parfum dan wanita. Beliau cinta dengan istri-istri beliau, dengan ummahatul mukminin, ibunda-ibunda kita. Dan beliau juga dijadikan suka terhadap parfum. Dan kalau kita dapati toko parfum di Saudi banyak sekali. Karena memang orang Arab juga yang mungkin diwariskan kecintaan itu kepada parfum. Mana-mana parfum,
Ya. Nah, apalagi terakhir-terakhir ini muncul dengan media sosial menjadi viral tengah-tengah kita. Ada parfum ini, parfum ini, parfum itu. Ya, mungkin kalau dari segi harga mahal-mahal ya. Pernah lu ditawari, ini parfum bagus, Hajar Aswad berapa? 700 real. Kali pian 4.000 rupiah. Berapa? Aduh. Belum yang isi ulang aja gini. Atau yang sekarang ada juga yang harga ya masih terjangkau 100, 200, masih baunya nyaman, orang yang menciumnya juga nyaman. Baik, para hadirin hadirat sekalian, ya kita lanjutkan ke bagian keempat. Ya, hukum-hukum yang diakibatkan oleh orang yang wajib mandi. Maksudnya begini, seharusnya dia wajib mandi nih, karena hadas besar yang ada dalam dirinya. Tapi dia nggak wajib mandi, tapi dia nggak mandi. Nanti ada pengaruh dalam ibadah. Maka di sini konsekuensi yang diakibatkan oleh orang yang wajib mandi. Seperti di antaranya, kita akan sebutkan satu persatu, yaitu tidak boleh berdiam diri di masjid kecuali hanya melintas. Maksudnya bagaimana? Orang yang junub atau punya hadas besar itu nggak boleh duduk di masjid kecuali hanya satu keadaan, hanya melintas saja, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu, dan jangan pula menghampiri masjid, maksudnya berdiam diri, beriktikaf di dalamnya, sedangkan kalian dalam keadaan junub kecuali sekedar berlalu saja hingga kalian mandi. Kapan boleh berdiam diri masjid? Ketika sudah mandi. Nah, bila dia sudah berwudu maka boleh berdiam diri di masjid. Karena hal ini diriwayatkan secara sahih dari beberapa sahabat di zaman Rasulullah SAW, dan karena wudu meringankan hadas. Baik, gak sempat mandi Ustaz. Kalau wudu bagaimana? Kata para ulama, ya, kalau wudu sudah cukup meringankan hadas, tapi tidak menghilangkan, dia tetap mandi wajib nantinya. Tapi dengan berwudu sudah cukup meringankan, dan saat itu dia diperbolehkan untuk berdiam diri di masjid. Namun wallahu ta'ala bissawab. Perhatian hadas sekalian rahimani wa rahmatullah. Pada dasarnya dalam hal ini ada khilaf di kalangan ahli ilmu tentang hukum berdiam diri di masjid, tinggal di masjid dalam keadaan berhadas besar. Memang ada beberapa dalil, ya, seperti dalam sebuah hadis sebutkan, fa inni la uhillul masjid li haidin wala junub. Hadis ini disebutkan kepada Rasulullah SAW, riwayat Imam Abu Daud, sesungguhnya aku tidak halalkan masjid ini bagi perempuan yang haid dan orang yang junub. Hanya saja setelah diteliti oleh para ahli hadis, hadisnya lemah, ya, hadisnya lemah. Disebutkan karena ada Jasrah binti Dajajah, salah seorang perawi yang lemah. Ya, salah seorang perawi yang lemah. Ibaratnya meskipun hadis ini dari jalan sahabat fulan, Ibnu Mas'ud, Abdurrahman bin Auf atau yang semisalnya, sahabat semuanya adil, terpercaya. Tapi hadis ini disampaikan oleh seseorang yang lemah dari sisi periwayatannya. Maka diragukan, benar nggak nih Abu Hurairah yang meriwayatkan? Benar nggak Anas bin Malik yang meriwayatkan? Maka dari itu para ulama menyimpulkan jika hal ini ditemukan, hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya. Jadi kalau berdalil dengan hadis ini untuk menunjukkan bahwasanya orang yang haid dan orang yang junub tidak boleh di masjid, maka dalilnya lemah. Begitu pula dilemahkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Lantas bagaimana dengan ayat tadi, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu? Tidak boleh engkau masuk masjid sedangkan engkau dalam keadaan junub kecuali sekedar lewat, dan jangan engkau duduk, ya, sampai mandi. Maksudnya nggak boleh berdiam di masjid kecuali hanya sekedar lewat saja, sampai engkau mandi dulu baru bisa masuk. Atau dalam beberapa riwayat tadi disebutkan wudu dulu baru bisa masuk. Nah, bagaimana dengan ayat ini? Nah, kalau kita kembali kepada perkataan atau tafsiran daripada Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kita carikan deh.
Baik. Ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib yang menafsirkan ayat di atas. Ayat kita bacakan tadi, wala junuban illa abiri sabil hatta taghtasilu. Diturunkannya ayat ini berkenaan dengan orang musafir. Dan tidak juga bagi orang yang junub kecuali orang yang mengadakan perjalanan sehingga ia mandi. Beliau berkata, apabila seorang musafir itu junub, lalu dia tidak memperoleh air, dia tayamum lalu sholat sampai ia mendapatkan air. Dan apabila dia telah mendapatkan air, hendaklah dia mandi. Jadi ayat ini berbicara tentang seorang musafir yang junub. Maka dari itu dia tidak berdiam diri di tempat. Nah, ada pula pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa ayat ini berbicara tentang musafir. Jadi abirus sabilin itu adalah musafir. Musafir yang terkena janabah dan dia tidak mendapatkan air lalu dia tayamum sampai dia memperoleh air. Ya. Jadi bukan yang dimaksud abirus sabilin orang yang lewat masjid, enggak. Wala junuban illa abirus sabilin. Ya. Tidak dan tidak boleh pula orang yang junub kecuali hanya melewati masjid, enggak. Jadi berdasarkan tafsir dari Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dimaksud dengan abirus sabilin ini adalah orang yang bersafar, bukan orang yang masuk masjid sekedar melewatinya, tidak diam atau tinggal di dalamnya. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian terdapat dalil yang menunjukkan bahwa berada di masjid bagi orang yang haid atau dalam keadaan junub itu tidak mengapa. Di antaranya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nawilini al-khumrata min al-masjid. Faqultu inni haidun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna haidhataki laysat fi yadik. Rawahu Muslim Abu Daud. Kata Nabi Muhammad SAW kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, ambilkan untukku sejadah kecil di masjid. Tolong ambilkan untukku sejadah kecil di masjid. Kata Aisyah, sesungguhnya aku sedang haid. Kemudian Rasul bersabda, sesungguhnya haidmu itu tidak berada di tanganmu. Maksudnya engkau tidak najis. Ambil saja sejadah itu di masjid. Nah ini diriwayatkan Imam Muslim. Ya. Jadi sisi pendalilannya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Aisyah masuk ke dalam masjid walaupun sedang haid. Dan ketegasan jawaban beliau kepada Aisyah menunjukkan bahwasanya haid itu tidak menghalangimu atau menghalangi Aisyah atau siapapun yang berada dalam keadaan yang sama untuk masuk ke dalam masjid. Karena haid tidak berada di tangan atau tidak berada di anggota tubuh yang lainnya. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini hanya menunjukkan bolehnya bagi perempuan haid sekedar masuk ke masjid atau melewatinya untuk satu keperluan. Kemudian segera keluar dari masjid bukan untuk diam dan tinggal lama di masjid. Ada yang mengatakan demikian. Oh, nggak bisa dijadikan dalil itu. Karena Aisyah cuma ngambil sejadah. Ya. Kemudian keluar. Maka ada yang menjawab, ini adalah ta'til, menghilangkan sejumlah faedah yang ada dalam hadis Aisyah di atas. Kalau benar apa yang dikatakan, ya tentu Rasulullah SAW memberikan pengecualian kepada Aisyah bahwa dia hanya boleh masuk ke dalam masjid dalam waktu yang singkat saja. Apakah Nabi menyebutkan serinci itu? Tidak. Nabi menyampaikan, kan haidmu bukan di tanganmu. Gitu. Itu isyarat kuat, tegas dari Nabi Muhammad SAW bahwa dia boleh masuk masjid. Kemudian ketika disebutkan, kan itu maksudnya hanya lewat saja. Jika memang seperti itu, niscaya Nabi Muhammad SAW akan menegaskan. Jika memang itu sebuah larangan, jangan lama-lama di masjid. Haid gak boleh berdiam di masjid. Nabi tidak mungkin akan membiarkan Aisyah seperti itu, menggunakan perintah yang sifatnya umum. Jika memang itu larangan, Nabi SAW tidak mungkin akan menyampaikan perintah dengan bersifat umum, tapi pasti akan dijelaskan. Jangan lama-lama ya, ambil saja langsung keluar. Tapi ternyata tidak didapatkan hal tersebut. Ya. Rasulullah SAW bersabda secara umum, masuk ke dalam masjid tanpa satupun pengecualian.
Padahal Aisyah radhiyallahu anha sangat membutuhkan penjelasan dari Rasulullah SAW yang memerintahkannya masuk masjid. Apa buktinya? Karena ketika disuruh masuk masjid, apa kata beliau? Aku haid loh. Itu menunjukkan bahwa beliau ini membutuhkan penjelasan. Tolong dong ambilkan sesuatu di masjid. Kata Aisyah, aku haid loh. Itu maksudnya beliau membutuhkan penjelasan. Makanya Nabi menjelaskan, inna haidhataki laysat fi yadik. Haidmu tidak ada pada tanganmu. Itu isyarat keras bahwa Nabi mempersilahkan dia masuk. Kalau sekiranya nggak boleh lama-lama di masjid, pasti akan dikasih tahu karena Aisyah perlu kepada penjelasan. Tapi Nabi hanya menggunakan lafaz umum saja. Nah, ini termasuk dalil yang membolehkan. Ya. Kemudian dalil yang kedua, innal mu'mina la yanjus. Seorang mukmin tidak dikatakan najis meskipun ketika dalam keadaan haid untuk perempuan, ya, ataupun nifas. Dia tidak dikatakan atau tidak najis. Nah, apa yang menghalangi dia untuk masuk? Kemudian ada lagi dalil yang lainnya dari Aisyah juga, anna walidatan kanat sauda lihayyin min al-Arab fa'ataquha fakanat ma'ahum faqalat faja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa aslamat. Qalat Aisyah fakatat laha hibaun fil masjid aw hifshun. Rahul Bukhari. Jadi dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang budak perempuan hitam kepunyaan salah satu suku dari bangsa Arab. Lalu mereka memerdekakannya. Awalnya budak, kemudian dimerdekakan. Kemudian ia pun tinggal bersama mereka. Maka berkata Aisyah, perempuan itu datang kepada Rasulullah SAW dan masuk ke dalam agama Islam. Itu meninggalkan orang-orangnya, kemudian ingin tinggal bersama para sahabat yang lainnya. Ya. Maka berkata Aisyah, perempuan itu mempunyai kemah kecil di masjid sebagai tempat tinggalnya. Kalau bahasanya khibah ataupun tempat tinggal, kira-kira apa yang terjadi di dalamnya? Mungkin nggak perempuan itu akan haid? Kalau laki-laki jelas nggak ada haidnya. Ini perempuan tinggal di masjid. Jadi beliau, wanita berkulit hitam ini yang dimerdekakan, itu tinggal di masjid menggunakan tenda. Maka sisi pendalilannya bahwasanya, ya, perempuan boleh di masjid, apalagi pada saat dia sedang dalam keadaan haid. Kalau nggak boleh tinggal lama-lama, nggak bisa kan tinggalnya di masjid. Nah, ini termasuk dalil yang sharih, ya, dalil yang sharih jelas yang menunjukkan bahwasanya meskipun dalam keadaan haid ataupun junub boleh di masjid, ya. Nah, juga ada riwayat yang lain yang mengisahkan hal yang serupa tentang wanita berkulit hitam tadi yang biasanya tinggal di masjid kana yaqumnal masjid. Jadi ceritakan bahwasanya wanita ini tinggalnya di masjid yang biasa membersihkan masjid. Jadi wanita ini ya seperti marbot perempuan, tinggal di masjid. Dia punya tenda, tinggal di sana, tidur di sana. Dia punya tenda itu agar tidak terlihat pada saat dia sedang tidur. Tapi keadaannya mungkin kan akan berubah, kadang bersih, kadang haid, wajar sebagai seorang wanita, ya. Nah, ini juga termasuk di antara dalil yang menunjukkan bahwa wanita haid ataupun dalam keadaan junub boleh di masjid. Ada dalil lain dari Abi Hurairah, ra'aitu sab'ina min ashabis suffah ma minhum rajul alaihi ridaun imma izarun wa imma kisaun qad rabatu fi a'naqihim faminha ma yablughu nisfas saqain wa minha ma yablughu al-ka'bain fayajma'uhu bi yadihi karahatan an tura auratuhu. Rawahul Bukhari. Aku melihat 70 orang laki-laki dari penduduk Suffah, tidak seorang pun di antara mereka yang mempunyai baju, imma kain, entah itu kain atau selimut yang mereka ikat ke tengkuk mereka. Maka di antaranya, yakni di antara pakaian itu ada yang sampai mata kaki, lalu mereka berkerobong dengan tangannya khawatir auranya tersingkap. Nah, sisi pendalilannya, hadis ini jelas sekali tentang bolehnya bagi orang yang junub untuk tinggal di masjid dengan berlama-lama. Karena Rasulullah SAW tidak pernah memberikan pengecualian kepada para sahabat yang tinggal di sufah atau di teras masjid. Kalau mau lama-lama silahkan saja. Nah, ketika sudah tinggal di masjid, apakah mungkin bagi mereka untuk junub? Mungkin. Ya. Dan Nabi tidak memberikan pengkhususan, pengecualian. Silakan tinggal di masjid yang junub,
keluar, nggak ada. Jika memang demikian, karena itu sebuah larangan, niscaya Nabi Muhammad SAW akan menyampaikannya. Dan masih ada beberapa dalil, ada dalil yang lainnya, namun kita rasa cukup dengan apa yang kita sebutkan. Dan ulul pribadi, wallahu ta'ala lebih condong kepada pendapat ini, meskipun dalam keadaan haid ataupun junub, selama ada tujuan mulia di balik masuknya dia ke masjid seperti ingin belajar, ingin menerima ilmu agama, maka dipersilahkan. Tapi kalau untuk tujuannya nongkrong di masjid ini kita kumpul lah, kenapa? Karpetnya nyaman, kawan nyalain AC gratis, apalagi di masjid disediakan air panas ya. Kalau kita menghukumi, nah kalau sudah tujuan seperti itu maka tidak selayaknya. Tapi kalau tujuan untuk belajar, menimba ilmu agama, ulul lebih condong kepada pendapat ini. Ya, Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik. Kemudian yang kedua, tidak boleh menyentuh mushaf berdasarkan firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Jadi kalau orang yang dalam keadaan hadas ya, apalagi hadas besar, hadas kecil ataupun hadas besar, yang berkonsekuensi harusnya dia mandi dulu nih, tapi dia belum mandi, maka konsekuensinya tidak boleh menyentuh mushaf atau Al-Quran. Berdasarkan firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Dalam surah Al-Waqiah 79. Atau dalam hadis Nabi Muhammad SAW, la yamassul mushaf illa tahirun. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Oleh orang yang suci. Dan para hadirin sekalian, ini adalah adab yang paling mulia ketika kita dihadapkan dengan Al-Quran. Jangan sentuh mushaf kecuali dalam keadaan suci. Nah, yang jadi pertanyaan, mushaf yang mana Ustaz? Kalau mushaf terjemahan, itu bagaimana? Apakah boleh atau tidak? Kalau kita berbicara kepada afdaliyah, maka tentu kitab apapun yang kita pegang, selama itu adalah kitab yang kaitannya dengan agama, kitab tafsir, kitab-kitab para ulama, karena kita ingin membacanya, kita ingin belajar dan menerima ilmu agama, maka keadaan yang paling afdal adalah dalam keadaan suci, bersih. Karena itu bagian daripada pengagungan ilmu. Bagian daripada pengagungan terhadap ilmu. Tapi kalau berbicara tentang hukum, maka ada pembahasannya masing-masing. Baik, berbicara tentang menyentuh ya seperti mushaf ini ya. Yang pertama, ada yang boleh disentuh tanpa perselisihan pendapat, yaitu menyentuh kitab-kitab tafsir dalam keadaan berhadas. Kita tidak sedang berbicara mana yang lebih afdal ya. Kalau lebih afdal tentunya suci. Tapi kalau masalah kebolehan dan hukum, maka orang yang menyentuh kitab tafsir dalam keadaan hadas boleh. Sekarang ada ayat-ayatnya. Jawabannya tidak mengapa, karena ini tidak disebut sebagai mushaf Al-Quran yang mustaqil, yang tersendiri, enggak. Dia menjadi kitab tafsir. Dan sebagian mengatakan terjemahan pun sama sebagaimana kitab tafsir. Karena dalam penerjemahan itu sudah bagian daripada tafsir. Kita akan mendapati misalkan terjemahan dari Kemenak. Itu sebagian kata-kata yang diterjemahkan itu sudah bagian daripada tafsir. Langsung tertuju kepada maksud daripada ayat. Gitu. Kemudian yang kedua, menyentuh kitab fikih, kitab hadis dalam keadaan berhadas. Maka jawabannya boleh. Meski yang afdal seperti yang kita katakan tadi harus dalam keadaan bersuci. Ya. Kemudian menyentuh mushaf dalam handphone. Maka jawabannya juga boleh. Ya. Maka jawabannya juga boleh. Tapi berbicara masalah aplikasi Quran di handphone, terutama yang Android ya, coba pian lihat di pengaturan ada aplikasi yang jarang terpakai. Jangan-jangan mushaf yang jarang terpakai. Ulun megangnya mushaf asli, alhamdulillah. Ini mushaf asli kada. Kita ditanya kenapa nggak pernah bawa mushaf asli? Kan ada di HP.
Nah, coba lihat pengaturan, lihat bagian aplikasi yang jarang dibuka, yang disarankan oleh handphone untuk dihapus. Jangan-jangan salah satunya Quran Android. Ya, belum sudah hafal tentang Quran, wah masya Allah, mungkin lain hal ya. Mungkin Sidin punya hafalan yang banyak. Baik, apakah hukumnya boleh? Maka jawabannya boleh ya. Maka jawabannya nah, sekarang para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lantas bagaimana dengan menyentuh Al-Qur'an ya? Sebentar. Baik. Para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Para ulama berbeda pendapat ya tentang kebolehan menyentuh mushaf dalam keadaan berhadas. Ya. Memang yang afdal dan lebih beradab adalah menyentuhnya menggunakan atau dengan dalam keadaan berwudu. Dan itulah yang kita ambil. Ya. Sentuhlah mushaf. Mushaf dalam artian mushaf yang mustaqil, betul-betul mushaf yang ada sampulnya, kertas-kertasnya, ya, bukan terjemahan yang juga dikategorikan sebagai kitab tafsir ya. Tapi betul-betul mushaf, maka yang lebih afdol dan sangat ditekankan adalah dalam keadaan berwudu. Dalam keadaan berwudu. Hanya saja memang tidak kita pungkiri ada, mungkin pian-pian sudah sempat mendengarkannya sebelumnya, ada yang membolehkan, ya, ada yang membolehkan. Dan hal ini berdasarkan apa yang tersirat di dalam sabda Nabi Muhammad SAW kepada Aisyah. Jadi ketika Aisyah berhaji bersama Nabi, beliau haid. Itu yang membuatnya menangis. Karena tidak bisa beribadah haji sebagaimana yang lain. Menangis. Maka Rasulullah SAW datang dan menghiburnya, menenangkannya. Ini adalah perkara yang Allah Ta'ala tetapkan bagi wanita seluruhnya. Barulah beliau mengatakan, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait hatta tathuri. Lakukan apa saja yang dilakukan oleh keumuman orang yang melaksanakan ibadah haji, kecuali satu, jangan tawaf di Baitullah sampai engkau suci. Ya. Dan termasuk di antara ibadah haji apa? Baca Quran. Dan para jamaah haji di antara ibadah yang mereka kerjakan pada umumnya ya baca Al-Quran. Entah semisal pada saat wukuf, setelah berdoa, jeda antara satu doa dengan doa, mungkin dia baca Quran. Baca Quran. Nah, ada yang berdalil dengan hadis ini untuk membolehkan ya seseorang yang dalam keadaan haid ataupun junub menyentuh mushaf. Kemudian juga ada riwayat yang lain. Ada riwayat yang mengatakan la taqra'ul haid wal junub syai'an minal Qur'an. Ini hadis yang lemah. Dalil yang menyatakan bahwasanya janganlah wanita haid dan orang yang dalam kondisi junub ya membaca sesuatu dari ayat-ayat Al-Qur'an. Maka ini hadisnya lemah. Lantas bagaimana dengan firman Allah Ta'ala tadi, la yamassuhu illal mutahharun. Ditemukan ada tafsiran lain, bahwasanya ayat itu berbicara tentang kitab Lauhil Mahfuz.
fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Jadi ayat ini berbicara tentang kitab yang ada di Lauhul Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada menyentuhnya kecuali yang mutahharun. Yang dimaksud di sini adalah para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang bersuci. Jika sekiranya dimaksud adalah orang-orang bersuci, maka akan disebut illal mutatahharun. Mutatahhir itu maksudnya seseorang yang bersuci. Tapi yang disucikan itu yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara dalil yang dibawakan. Tapi bighadhin nazar, dengan menutup mata dari khilaf yang ada, tentunya kita tidak ingin dikatakan kurang beradab dengan kalamullah, baik pada saat menyentuhnya ataupun pada saat membacanya. Maka sentuhlah mushaf, bacalah ia dalam keadaan yang sesempurna mungkin, yaitu dalam keadaan bersuci, berpenampilan yang baik, ya, dalam posisi yang baik pula, ya, yang mana keadaan kita menunjukkan bahwa kita mengagungkan kitab yang sedang kita baca. Boleh nggak? Secara kebolehan ya, kita baca Quran, rebahan kaki kita di atas sambil megang mushaf. Kalau dalam mazhar, apa yang terlihat, sepertinya tidak semestinya dilakukan. Karena dirasa kurang beradab kita dengan Al-Quran dan kalamullah azza wa jalla. Maka tentu yang lebih ditekankan dalam hal ini adalah dengan berwudu dan serta berpenampilan yang baik, ya. Nah, ini para hadirin dan hadirat, apalagi kita dipersiapkan dengan sebegitu matangnya, ada mejanya, ya baca dengan begitu nyaman. Bahkan ada sebagian yang menganjurkan kalau mau baca Quran agar bisa tahan lama, meja kita tuh agak tinggi. Jadi jangan mejanya ke bawah seperti yang ada kan di bawah ya, sehingga membuat kita nunduk ini. Ini kadang bisa berpengaruh. Ini secara teknis para penghafal Al-Quran. Kita nunduk ke bawah, ini berpengaruh kepada leher, kemudian pada tatapan mata, kadang mudah membuat ngantuk. Tapi ada sebagian yang meja mushaf itu agak tinggi. Mungkin di toko-toko oranye ada kali ya, atau hijau, atau biru, atau yang lainnya, agak tinggi. Jadi posisinya kita bisa agak sedikit, misalkan kita duduk tegak, kita melihat dengan nyaman. Nanti buka gini, gitu ini. Jadi tatapan nyaman, nggak mudah lelah, bisa tahan lama, gitu. Nah, ini para hadirin. Salah satu adab yang harus kita perhatikan terhadap mushaf. Hingga yang afdal, hendaklah kita dalam keadaan bersuci. Kemudian yang ketiga, tidak boleh membaca Al-Quran. Orang junub tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran sampai dia mandi, berdasarkan hadis Ali. Dia berkata, kana alaihi salatu wassalam la yamna'u min qira'atil Quran syai'un illa janabah. Tidak sesuatu pun yang menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran kecuali dalam keadaan junub. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, ya, dan mengatakan hadis sahih. Disahihkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan pensahihan hadis ini dari Ibnu As-Sakan, Abdul Haq dan Al-Baghawi, dan bahwa Syu'bah menghasankannya. Wallahu taala alam bisawab. Jadi berbicara tentang hukum membaca Al-Quran dalam keadaan junub juga dipresisikan oleh para ulama, ya. Jadi maksudnya adalah bukan masalah menyentuh lagi nih. Sudah selesai masalah menyentuh. Ini baca. Kalau pian junub, kita junub, jangan baca Quran. Kenapa? Karena terdapat larangannya berdasarkan hadis ini. Namun wallahu taala alam bissawab, ya, memang kembali lagi ada khilaf di kalangan ahli ilmu, dan terkadang khilaf ini para hadirin sekalian itu memiliki beberapa sebab. Yang pertama, sebab khilaf itu sebagai tambahan faedah, ya. Sebabnya adalah cara terjadi perbedaan di dalam pensahihan hadis. Yang satu mengatakan hadisnya sahih, maka dia mengambil pendapat yang terdapat dalam hadis tersebut. Yang satu mengatakan lemah, ini nggak bisa dijadikan sebagai
sebagai rujukan, ya. Nah, seperti itu, ya. Atau sebab yang lainnya, hadisnya sudah sepakat sahih, tapi cara memahaminya, cara pandangnya berbeda. Yang satu memahami demikian, yang satu memahaminya yang lainnya. Baik, para hadirin sekalian, berbicara tentang membaca Quran dalam keadaan junub, terdapat banyak riwayat. Hanya saja riwayat-riwayat ini lemah, ya. Riwayat-riwayat ini lemah. Adapun yang dibawakan oleh penulis ulum pribadi belum menemukan. Tapi di sini ulum menemukan beberapa riwayat yang disebutkan cukup banyak, ya, cukup banyak. Hanya saja semuanya lemah. Yang berbicara tentang hukum baca Quran bagi orang yang haid ataupun junub. Adapun yang dibawakan oleh penulis dalam kitab ini ulun pribadi karena kurangnya ilmu yang ulun miliki belum tahu. Tapi yang jelas beliau menukilkan beberapa perkataan para ulama yang mensahihkan hadis tersebut. Hadis tersebut. Hanya saja kalau kita melihat dari keumuman perkataan atau sabda Nabi Muhammad SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan if'ali ma yaf'alul hajj, lakukan apa yang dilakukan oleh para jamaah haji pada umumnya. Kecuali satu, jangan tawaf. Sebagaimana tadi menyentuh mushaf juga bagian daripada apa yang dilakukan oleh kebanyakan para jamaah haji, maka begitu pula membaca Al-Qur'an. Karena tentunya orang yang menyentuh mushaf gak mungkin cuma sekedar menyentuh, tapi pasti akan juga membaca. Nah, maka dari itu para ulama yang berpegang kepada hadis ini membawanya kepada apa? Boleh bagi seorang yang junub menyentuh mushaf. Boleh bagi orang yang berhadas membaca Al-Quran. Ya, Al-Quran. Wallahu ta'ala alam bissawab. Tapi yang jelas, kalau menyentuh mushaf, kita masih bisa mengupayakan dengan cara tidak menyentuhnya secara langsung. Maksudnya tidak menyentuh mushaf yang mustaqil, tapi bisa dengan memegang HP. Kita manfaatkan nih ibu-ibu kalau lagi dalam keadaan junub, hadas besar, ingin baca Quran, pakai HP-nya saja, lebih selamat. Ya. Nah, sekarang berbicara tentang masalah baca, ulun pribadi lebih condong kepada boleh. Ya, boleh. Begitu pula terdapat dalam hadis kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyanihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa berzikir kepada Allah setiap waktunya. Dan di antara bentuk zikir di sini adalah baca Al-Qur'an. Ya, baca Al-Qur'an. Jadi boleh. Dan akan sangat disayangkan sekali misalkan perempuan junub dalam keadaan waktu yang sangat lama, nifas terutama 40 hari lamanya, maka mereka akan kehilangan kesempatan untuk membaca Al-Quran dalam waktu tersebut. Maka wallahu a'lam bishawab, berdasarkan keumuman hadis Aisyah tadi, ulun pribadi lebih condong kepada membolehkannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian yang keempat, orang junub tidak boleh sholat sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Ini jelas sekali ya. Ya. Kalau praktek sholat, bolehlah. Anak belajar sholat aja. Nggak masalah. Ya. Tapi kalau memang betul-betul sholat, maka tidak boleh. Kemudian orang junub tidak boleh tawaf di Ka'bah. Jelas. Karena tawaf termasuk yang dipersyaratkan harus dalam keadaan suci. Kecuali, dan lebih condong kepada pendapat ini, kecuali memang betul-betul masyaqqah, sulit sekali. Sulit sekali. Dan jika sekiranya misalkan ini pian pertama kali umroh, ada lagi, apalagi misalkan kai-kai sudah tua usia, sudah sangat senja, ikut rombongan ternyata batal. Kalau memisahkan diri dari rombongan, kepisah. Kalau tersesat tiba-tiba sampai di pagi hari gimana? Nah, ini bingung. Maksudnya sesat nih gimana nih? Nah, ada sesuatu yang dikhawatirkan, ada masyarakat, ada kesulitan, maka lanjutkan. Karena kata para ulama, ya, ada hadis yang berbunyi, tawaf itu seperti sholat, hanya saja diperbolehkan di dalamnya untuk berbicara. Dengan keumuman hadis ini, ada yang mempersyaratkan tawaf harus dalam keadaan suci. Tapi kalau kita lihat dari kesamaan-kesamaan yang ada, tawaf tidak bisa dikatakan sama 100% sebagaimana sholat. Ada ruku? Nggak ada. Sujud? Nggak ada. Ya. Tapi afdalnya memang dalam keadaan bersuci. Kita sepakat dalam hal itu. Tapi kalau sudah dalam keadaan terdesak,
maka jangan memisahkan diri. Terdesak dalam artian masyaqqah, sulit segala macamnya. Beda hal kalau yang beberapa jamaah kami kemarin ketika umroh, itu masih muda dan ini sudah umroh yang kedua ataupun ketiga kali. Ulun batal mau wudhu dulu, silakan. Keluar dia, ada ambil air wudhu, balik lagi, tawaf lagi sendiri. Nanti kita ketemu di mana, Ustaz? Di sini ya? Oh ya, siap. Kami tunggu, datang. Ya itu nggak masalah. Itu afdalnya harus dalam keadaan suci. Tapi ada keadaan-keadaan yang memang betul-betul masyaqqah, sulit, susah. Ya, maka ya lebih baik ikuti rombongan yang ada, maka insya Allah tidak mengapa. Jadi kalau seandainya itu terjadi, maksudnya kalau batal ya, kalau ini kan orang junub, nggak mungkin saat tawaf tiba-tiba junub kan nggak mungkin. Ini kalau misalkan membuang angin, ya habis berhadas, maka silakan. Nah, bagi wanita haid bagaimana? Jelas, hatta tathuri, sampai suci. Di sini ada faedah yang dijelaskan Syekh bin Baz rahimahullah. Kalau seandainya masa haidnya nggak habis-habis sampai waktu kepulangan umroh, bagaimana Ustaz? Maka difatwakan boleh tawaf dalam keadaan masih haid. Itu sudah dalam keadaan terdesak dan sulit baginya untuk kembali lagi ke tanah suci dalam waktu dekat. Nggak tahu, biaya besar, perjalanan panjang, usia sudah tua, ya. Maka silahkan tawaf sesuai dengan keadaannya. Sehingga dia akhirkan. Yang lain sudah, dia terus dalam keadaan ihram nih. Haid tapi dalam keadaan ihram. Jadi yang lainnya sudah selesai, sudah tahallul, ya dia bersabar. Sampai mendekati, Ustaz kayaknya nggak haid, nggak bersih-bersih, Ustaz. Ayo dah, kita selesaikan. Tawaf, sa'i, tahallul. Tawaf, sa'i, tahallul. Nah, seperti ini difatwakan oleh para ulama. Wallahu ta'ala alam bissawab. Alhamdulillah, dengan ini kita menyelesaikan bab taharah ya, yang berkenaan tentang hukum mandi ya. Yang alhamdulillah sudah disampaikan sebelumnya oleh para asatidzah dan kita selesaikan bagian ketiga dan keempatnya. Untuk berikutnya, Ustaz yang berikutnya nanti akan menjelaskan bab ke-8 tentang hukum-hukum tayammum insyaallah taala. Semoga Allah taala berikan kemudahan. Masya Allah, tanpa terasa kita sudah di halaman 51. Masih ada berapa halaman lagi? Masya Allah, masih banyak. Ya, dalam belajar kita perlu bersabar ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Pagi ini ulun ada kajian di Masjid Al-Faruq, ta'zimul ilmi. Ta'zimul ilmi artinya mengagungkan ilmu. Mengagungkan ilmu itu adalah salah satu faktor kemudahan kita mendapatkan ilmu. Semakin besar pengagungan kita terhadap ilmu, maka semakin besar pula kemungkinan kita mendapatkan ilmu yang banyak. Nah, salah satu bentuk pengagungan kita terhadap ilmu adalah belajar dengan tahapan yang benar. Harus sabar dari dasar dulu, ya. Jadi jangan mau insan. Sekarang ini banyak sekali loh para ahli fatwa. Banyak sekarang. Ambil di YouTube, ambil di Google, copy paste, jawab. Nah, ini sering baca fatwa agar bisa jawab pertanyaan. Oh, saya pernah baca fatwa ini tanpa mengetahui dalilnya apa. Terkadang kan buku-buku fatwa itu langsung kepada pertanyaan jawaban. Nah, ini ingin insan, enggak, kita belajar dari dasar. Maka meskipun waktunya panjang, tidaklah mengapa. Maka dari itu dalam belajar itu dikenal dengan minal mahdi ilal lahad, dari gendongan, dari ayunan sampai ke liang